Dia tembusin Budut, persis turun depan Budut. Woi, kolam kita diserang nih, gitu kan. Satu sekolah keluar, Nus. Itu kalau gerbang kebuka, gua nggak tahu ceritanya dah. Gue dibilang gemeter ya, tapi seenggaknya walaupun ini jangan bego lah, lawan mah lawan gitu kan. What's up soy, kembali ke channel YouTube gua KKS Kisah Kasih di Sekolah, kisahnya anak sekolah. Baik lagi bersama gue Yunus Martin Wamaer. Gue kedatangan tamu dari STM Sasmita Jaya 2000 berapa nih ya? 2008 gitu. 2008 ya. Kenalin dulu ya, siapa, basis mana, tinggal di mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Rudi Gianto. Nama asli gue itu. Dipanggil gitu. Sasmita siapa? Kalau dipanggil di Sasmita sih Cimot biasanya gitu. Itu Cimot tuh dari lu kampungan atau memang dia namanya dari Sasmita? Itu sebenarnya dari kecil gua. Oh, dan dari gua kecil. nggak tahu kenapa itu bisa dipanggil Cimot. Entah itu apa kejadiannya gua nggak ngerti lah. Itu dulu dinamain ya. Iya. Tapi pesan gua sih kalau di rumah dulu orang tua gua nggak suka namanya Cimot. Iyalah, gua masih diganti-ganti. Iya. Anak gua. Gitu. Nah, terus lu tinggal di mana? Di Ciputat, Kampung Sawah. Oh, Kampung Sawah. Sama berarti kami yang gondrong. Sama jenggot. Oh, sama. Kebetulan berarti. masih satu RT lah. Satu RT. Kecil. Gitu. Nah, kan lu kan dari Ciputat nih ya. Ya biasa anak-anak kan pasti gue tanya, kenapa sih milih Sasmita? Oh, Atau kan biasa Sasmita pilihan terakhir atau memang sebelum Sasmita ada pilihan atau gimana? mungkin kalau dalam hati gua Sasmita itu pilihan terakhir sih sebenarnya. Sebenarnya lu maunya kemana sih ya? Sebenarnya dalam hati itu emang pengennya di kapal Blok M. Inian gua nggak masuk lah di sana. Gitu ya, iya. Iya, dan gua jadi nggak bisa lah ke sana. Jadi pupus impian gua. Akhirnya pas kalau nggak salah temen gua ada yang hitungannya emang satu kampungan gua 57 banyak dah. Kampungan Setiap tahun pasti ada hitungannya regenerasi ya. Regenerasi 57 gitu. Nah ya udah, gua ngomong-ngomong sama teman gua, akhirnya masuk sana ngambil pendaftaran. Ya udah. Akhirnya masuk Sasmita. Ya, Sasmita aja ya. Oke. Gitu. Itu berarti lu masuk 2005 ya? Iya, 2005. 2005. Nah, kan 2005 itu kan emang lagi gencar-gencarnya ya anak Sasmita itu, lagi naik-naik daun atau turun-turun daun dah tuh, gua nggak tahu tuh. Ceritain dong nggak pengalaman lu pertama kali masuk Sasmita tuh. Pasti ada ospek luar, ospek dalam nih. Kalau secara ospek dari sekolahan resmi nih ya, gitu. Yang dari sekolahan resmi itu legal nih ya. Iya. Terus? Ya kita dibikin ya model badut-badut gitulah, dikasih pita lah di rambut, dibikin iketan nempel gede gitu ya. Ya pakai topi-topi Kayak corong-corong gitu ya, iya, gitu ya, bener. corong-corong gitu. Ya sewajarnya ospek lah. Dan kita di ospek juga kebetulan sama kepolisian sana. Iya, langsung Sasmita dari gitu. ya. Iya, dari Polsek Ciputat ya. Kita ditatar di sana, Terus push upin gitu. Ya udah diperiksain satu-satu, ada yang punya tato nggak atau tindikan gitu ya. Atau tindikan gitu kan, kalau udah ada tato-tato gitu indikasi nggak baik gitu. Pasti nggak diterima ya? Iya gitu doang. waktu dibuka baju tuh di belakang pos. Dibuka semua. Kita udah kayak ikan asin lah. Tinggal jemur ya. Iya makanya gitu. Itu Ospeknya. resmi. Kalau Yang deng yang ini nih, yang gak resmi, sih nggak resmi, tataran kita. ya sedikit lucu sih gue masuk ke basis itu sebenarnya. Waktu gue masih itu nggak ngerasain ditatar abu-abu, masih celana biru nggak ditatar, gua mungkin udah di abu-abu mungkin ditatar. Dan pas tataran itu lo nggak ngikut? Nggak tahu, gua nggak tahu basis gitu, gua nggak tahu. Terus awalnya gimana dong? Dan gua tahu gitu sedikit lucu nih Nus. Iya, kenapa? Gua nongkrong, kebetulan kan gua masih celana abu-abu baru-baru seminggu 2 minggu masih tongkrongan sama anak-anak teman-teman gue SMP dong. Belum bisa move on. Iya, masih teman lama, dan di situ ternyata teman-teman SMP gue
pada masuk kolam-kolam ya hitungannya dibilang musuh sama 57, rivalnya Sasmita. Iya, Oke, terus Sasmita. Dan mereka juga hitungannya belum masuk basis gitu. Iya, masih kita nongkrong bareng-bareng aja dari SMP zaman lah SMP ya gitu. Kita nongkrong, dan namanya nongkrong gitu kan ya pastilah anak-anak tau lah STM mah. Kalau nongkrong nggak ada yang alkoholik lah. Iya, alkoholik kan gitu nggak enak. Dan suatu ketika kita lagi nongkrong, ada anak sekolahan lain. Gue nggak tahu nih ya, gue nggak tahu itu anak sekolah mana. Awalnya aja ya. Iya, kita udah kentang, nyari hitungannya, nyari tambahan gitu. Iya, terus ya udah tuh ada anak sekolah, cobalah hitungannya gitu. Gue coba maju berdua sama teman gue. Temen lu tuh. Ya, terus cobalah. Bos, anak mana gini. Oh, tambahin dong gini gitu. Oh, gitu. pada nggak ada gitu. Itu berapa orang tuh? Iya sih. Oh, kalau gue cuma berdua. Tapi anak teman-teman gue agak jauhan dikit, ada 10 sama 10-an orang lah, sama 15 gitu. Oh, yang mantekin lah, bu, cuman lewat tolong ini. Gue nyamperin gitu, gue nyamperin. Gue laporan dong sama teman-teman, nggak ada, itu pada payah gitu. Udah yuk acak-acak aja gitu. Oh gitu. Ya gitu. Berhubung gue kan dulu kalau sekolah anak rajin bawa penggaris ya buat gambar-gambar. Iya, mistar ya. Iya, gitu. Udahlah modal-modal nekat aja gitu. Emang SMP lu di mana sih ya? Ada sekolahan Ciputat lah gitu. Boleh sebutin nggak? Boleh SMP. Hah? Apaan? Itu Islamiyah. Oh, Islamik ya gitu. Iya, terus Gitu oh kan. Islamik lu di situ. Iya gitu. Sekolahan di situ. Ya kita nongkrong. Dia nggak, pas gua nyamperin teman-teman gua, dia nggak lama balik nih ke angkot. Ya udah, pas gua samperin, angkotnya berhenti. Kita jalan di depannya, kita berhenti tuh angkot. Dia berapa orang? Satu angkot. Oh, udah satu angkot penuh gitu. Satu angkot dia. Gue inget banget satu angkot. Cuma nyisa dua orang di yang kosong lah, pinggir situ gitu. Ya udah, gue menggila sama teman gue bertiga. Acak-acak aja itu, nggak tahu dah kenapanya gitu. Masuk gini sekali gitu. Acak-acak aja gitu. Udah dari dia nggak ngelawan akan satu angkot. Nggak sempet lah dia. Kayaknya sih bocah-bocah jauh gitu. Yang nggak tahu jalur Ciputat tadi awalnya mah. Ya udah dari situ gue balik lagi udah ngacak-ngacak, ya namanya gitu kita hawa senang aja gitu. Kita udah ngacak-ngacak, kita nongkrong balik lagi. Dan dari situ berjalan kan gue di Sasmita belum di basis nih. Iya, belum di basis, masih nongkrong sama anak-anak biasa lah. Akhirnya pas pulang sore-sore, seminggu apa 2 minggu setelah itu ya, gue lupa itu. Setelah itu gue ngeliat kok ini kayaknya enak nih gitu. Apa namanya, anak basis pada naik BM-an gitu. Oh gitu, lu ngeliat wah. Iya, seru juga nih kayaknya nih. Kalau gua kan suka hitungannya tertantang, yang seru-seru gua. Karena dari SMP lu nggak kaget ya. Iya gitu. Terus gua liatin, gua nggak punya teman sama sekali, nggak kenal sama sekali itu temen di situ. Lu sendiri aja ngalir. Iya. Udah ngikut aja di situ. Ngikut naik BM-an. Dan gue juga nggak tahu satu faktor tuh gara-gara hitungannya gue kenapa naik BM-an. Gue berpikir awalnya pas belum masuk basis ini, gue bilang gue kok kalau jalan ya turun dari angkot masuk ke sekolah, kalau ketemu abang-abang kelas dikit-dikit kolekin gitu. Ya, iya, duit habis juga. Berhubung gue mikir di situ, langsung lah ikut basis naik BM-an. Kirain gue udah nggak kena gitu-gituan, karena udah basis ya kan. Iya. Alhasil gue naik BM-an, ternyata ada kenaiknya juga ini. Itu diratain juga di. Iya, ternyata diratain ya. Tapi sih pas diratain itu enaknya kita buat di tongkrongan. Oh, untuk dimakan sama-sama ya, ya. Buat minum, buat masalah beli minuman, beli gorengan apa, kita di tongkrongan, kita sampai Ciputat. Nah, gue nyampe situ, gue dikumpuli di tongkrongan situ di bawah. Kalau Ciputat kan Bang Madi namanya. Tahu Bang Madi tuh. Iya, tongkrongan itu harus dijaga, tongkrongan nggak boleh sepi. Kita dapat mandat dari yang udah alumni abang-abangan gitu, harus gitu dijaga gitu. Tuh dari situ. Alhasil gua nongkrong di situ baru pertama lah cengol lah, maksudnya ini abang-abang kelas dikumpulin ternyata. Dan di situ ternyata gua ngahin ada beberapa orang, ada teman-teman gua yang di 57 itu ternyata ada yang pernah gua acak-acak juga. Oh, ternyata satu angkot itu Sasmita. Iya, nah itu ribut dia. Dong. Enggak,
mungkin sampai sekarang juga nggak tahu ya, mungkin dari sini nih tahu. Gue selalu minta maaf ya. Baru gue buka di sini, dengan gue nggak ngomong. Abang kelas gue ngomong gini, anak mana lu? Anak sini Ciputat gitu. Ciputat ya, gue juga tahu ini Ciputat gitu kan. Kalau abang kelas kan tanya gitu, gimana rumah lu? Sini Kampung Sawah gitu. Oh, Kampung Sawah gitu. Kok gue baru ngeliat lu gitu? Iya, baru tahu saya gitu. Nah, polos lah kita namanya kelas 1 gitu. Oh, lu jangan kayak anak-anak ini nih gitu. Anak-anak ini mana? Ini nih gitu. Oh, emang kenapa gitu? Kemarin hitungannya diajak buat ngebasis, nggak mau. Gian itu udah ada kejadian baru gitu, baru ngikut. Pas ditanya kejadian apa, ternyata kemarin ini anak-anak ini ngadu, dia acak-acak di Koramil, baru dia ngikut basis gitu. Oh, gitu. Dan di situ gua makin ngendem aja begini. Lah kemarin kalau gua tahu dia tahu gua yang ini, pasti gua habis dong di sini. Gitu. Ya udah dari situ gua ngikut basis dan gua baru tahu hitungannya lah ternyata Sasmita begini nih, gini. Oh, di luar dari konten kekerasan ada kekompakannya gitu ya. Iya, gini gitu. Dan kita harus, itu intinya sih ngejaga basis kita gitu. Jangan sampai ditongkrong orang lain. Iya gitu. Dan di Ciputat itu gitu. Emang udah dari atasan kita kayak gitu aja mandat. Jagain gitu. tuh Bang Madinya. Iya. Bang Madinya. Nah, lu awal kenalnya anak basis siapa yang paling lu sampai sekarang nggak bisa lupain? Kalau di basis sih, gua dulu sebelum ngebasis sampai ngebasis, gua main sama temen gua anak Pamulang 2 namanya Mikdad. Iya gitu. Dan alhasil dia juga ngikut, padahal rumahnya Pamulang ya. Iya, ikutnya. Tapi dia ngikut basis Ciputat dia gitu. Kelasan lu juga itu? Kelasan gua. Pengaruh lu kali, jadi ya udah ke Ciputat mungkin aja. Ya, karena udah siap. Udah keasikan kita di kelas, di tongkrongan juga bareng-bareng ikut basis lah gitu. Akhirnya dia ikut ke ini. Ngikut Ciputat dari Pamulang kan lumayan lah. Balik lagi masa iya gitu. Dia balik lagi gitu. Tapi karena itu kita mikirnya asik dan anak-anaknya juga asik. Enak ya Ciputat. Iya, di luar tataran yang keras, kita seangkatan asik-asik gitu. Angkatan lu berapa orang sih ya paling banyak? Kalau yang dari kelas 1 sampai kelas 3 sih yang nggak terlalu banyak sih. Ya 10-an lah. Hampir kelas 3 atau 10? Ya, ada lah hitungan namanya kelas 1 nih kita ngebasis, atau kelas 2 ini karena PKL. Ya mungkin dari situ entar kelas 3 ada lagi. Ya terus ada yang dimulai kelas 2 baru ngebasis gitu. Gitu. Tapi yang gua akuin dari kelas 1 sih ada emang. Mikdad itu. Kalau Mikdad iya gitu dari kelas 1. Tapi banyak sih teman-teman gua yang anggota ya gitu. Kan lu belum ceritain ya, kan lu kan nggak ikut tataran nih. Terus pengalaman lu di jalur pertama kali di mana tuh? Oh, pertama kali gua yang megang hitungannya kita bentrok ya sama sekolahan lainnya. Ada di Pasar Cimanggis sama sekolahan di Kampung Hutan, tapi yang di dalam boleh sebut 2 Mei gitu ya. Itu dulu kayaknya ini ya, maksudnya ini kan udah maksudnya 2 Mei sama Sasmita tuh memang 2 Mei dulu naik daun ya tahun lalu ya. Iya, mungkin gua nggak tahu kenapa, emang gara-gara di sekolah 2 Mei itu pas di basis Ciputatnya itu mungkin banyak anak-anak Ciputatnya. 2 Mei-nya itu? Iya, pas angkatan gua terutama banyak anak Ciputatnya situ. Jadi benar-benar Ciputat tuh rupanya tuh 2 Mei ya? Sebenarnya sih banyak. Ya kalau diakuin kita nggak pernah jebol sama 2 Mei. Sombong amat. Oh gitu, tapi dia ngelawan lah intinya. Tapi dia ngelawan dan dia bawa aliansi banyak gitu. Itunya dia yang hidup gitu. Kalau satu sekolahan maksudnya sekolah 2 Mei, pure 2 Mei itu mungkin. Gue sih nggak percaya bisa jebol 57 gitu. Ya terutama anak Ciputat aja dah gitu. Nah terus apa nih pengalaman lu di Cimanggis sama 2 Mei? Nah itu dia di Cimanggis kan kita nongkrong emang dulu ada sepuh kita yang bisa disebut guru lah. Om Gondrong namanya gitu. Om Gondrong ya. Kita nongkrong di situ dulu. Kita dikasih tahu nih ada janjian nih gitu sama anak-anak 2 Mei di sini gitu. Oh ya udah. Gua kebetulan emang belum
nggak punya bear apa-apa, itu doang gue bawanya Mistar doang dari kelas 1 gitu. Iya aku. Dari baru-baru mulai gue bawa Mistar itu. Gue nggak bawa apa-apa, ya udahlah, berani modal nekat aja gitu. Dan kalau nggak salah di BM-an, gue dipanggil sama abang-abang kelas gue. Nih bawa ini gitu. Bawain apa ini? Wah, pede gue Nus. Apaan tuh? Dikasih batangan gue. Pedang gitu, semacam pedang. Kelewang modelnya gitu. Kelewang gitu ya? Ya, pede gue disuruh bawain ya. Gue nggak tahu ya bawanya, pokoknya intinya gue tutupin ya, tutupin aja gini. Wah, dalam hati gue pede banget nih, gue udah bawa ini, udah dikasih, kita nggak bawa apa-apa kan gitu. Dikasih tuh pede. Turun dari BM-an gitu. Alhasil bocah anak-anak ada udah yang turun jalan kaki, ternyata dia udah ada di TKP-nya gitu. Di TKP udah gelar. Gue masih hitungannya masih nyiapin ini. Anak-anak udah ada yang maju. Baru gue mulai begini. Yang sedihnya gue apa? Dipinta lagi BR ya. Emang ngasih? Iya. Anjay ya. Gue kata, aduh, sini nih BR gitu. Lah, dipinta lagi. Gue mau ngelawan gimana itu? Gitu. Abang kelas lah itu. Abang kelas. Kalau seangkatannya masih hitungannya gue tarikan enak aja lu. Enak aja gue yang bawa. Iya, gue yang bawa dari sekolahan gitu. Abang kelas dipinta. Lah, gue di situ ya kita ngedon juga ya Nus. Baru kelas 1 baru kelas 1 gue baru ngerasain hitungannya yang namanya bentrok gitu. Yang namanya bentrok, ya gue nyari apa ini. Itu pas diambil gitu udah posisinya sama-sama lari belum? Gue mau lari ke depan. Oh gitu, dia nengahin belum? Dia dari depan. Kelas 2 udah hitungannya abang-abang udah nungguin di depan gitu. Oh gitu. Ya, nungguin depan. Mungkin dia gregetan apa gimana hawanya ya gitu, ngeliat musuh gitu. Diambil lagi BR gua gitu, udah mau lari. Nah, kelas 1 yang lain angkatan gua udah mulai bentrok. Pas diambil itu, ya gua nyari apa? Gua adalah ketemu bambu. Iya, dan apa sih gua udah ketemu bambu, baru jalan hitungannya lari berapa langkah. Dia udah jebol. Bambunya? Iya. Terus yang ada yang kena juga sih dia. Iya. Dan yang kenain itu abang kelas gua juga yang ngambil BR gitu. Entah yang ngetosin apa entah yang nyocok doang kan gua nggak tahu kan gitu. Ternyata emang udah jebol gitu. Dicocok apa pantatnya, dan dia mamer gitu, ada dia gitu. Duh, ala dalam hati gua nih sialan gitu. Gua nih yang maksudnya ya bukannya harusnya gua, dalam hati gua yang ke depan gitu kan gitu. Ya maksudnya harusnya gua nih nyocok nih. Iya, gua sih baru kelas 1 belum berani lah nyocok gitu gitu. Ya seenggaknya kita berani ngetosin kan punya rasa gimana gitu ya. Gua lapar banget ya. Nah gitu, dan dari situ ya udah dari jebol dah. Abang-abangan gue percaya di situ sama anak kelas 1 gitu. Walaupun hitungannya itu mungkin sih kayaknya yang abang-abangan yang ngambil BR itu cuma nyocok doang kali, yang bagi teman-teman gue gitu. Angkatan lu lah ya. Nah, dan yang sedih lagi ternyata yang kena itu teman gue juga. SMP? Temen SMP gue yang sama-sama masih nongkrong juga kemarin gitu. Oh gitu? Iya, itu dia pas gue dapat kabar gitu. Terus lu salin dong sama anak lu gimana sih lu gitu? Ada, dia sweeping. Oh, anak sweeping. Anak besok-besokannya dia sweeping terus. Nyari-nyari nih anak-anak 57. Kan dia juga tahu gua 57 gitu kan. Udah gak ada teman-teman tuh ya semenjak itu. Dari situ. Terus agak renggang lah gitu. Renggang, ya? Tapi seenggaknya kalau kita masih lepas seragam masih negor. Masih negor ya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah masih pakai seragam, kebetulan kan kalau gue pulang emang lewat jalur tongkrongan dia gitu. Ya gue hitungannya nunggu malam atau nggak nunggu apa, nunggu amannya aja lah gitu gue pulang. Semenjak itu? Iya semenjak itu, dan dari situlah gue emang dari dulu nggak pernah, maksudnya pulang masih matahari masih ada gitu. Pasti nongkrong lu di ya, masih tongkrongan lagi juga enak-enak dari kelas 1, asik teman-teman gue semua gitu. Gitu ya orangnya. Iya asik gitu. Nah gitu, kalau kelas 1 itu kan pengalaman lu kelas 1 nih ya. Lu naik nih kelas 2 nih. Itu pas lu kelas 2 gitu, lu dapat hadiah-hadiahan enggak atau semakin berkurang atau semakin bertambah lagi ya? Pengalaman apa nih pas lu kelas 2 nih ya? Kalau kelas 2 sih gua itu dulu pas lagi zamannya PKL ya. PKL kelas 2 itu ya. Kebetulan kan gua juga PKL jauh, gua di Sunter. Jadi Jakarta Utara? Iya.
sendiri gua gitu di sana. Sendiri dong? Sendiri gitu. Emang dari dulu gua juga suka emang lebih jauh lagi enak kali, maksudnya gua suka kemana-mana gitu, jalan-jalan aja gitu. Memang orangnya warawiri ya? Iya, gua dari dulu emang Emang lu jurusan apa sih? Jurusan apa? listrik. Kelas 1 elektro, pas kelas 2 kan dipecah kalau nggak salah. Elektro apa listrik gua ambil gitu. Lu ambil listrik? Iya gitu, listrik. Oke. Terus lu pengalaman lu tuh pas lu jauh gitu ribut-ribut gak sih ya? Ngarepinnya sih gitu. Tapi emang nggak ketemu. Nggak apa-apa lah, dalam arti ketemu sendiri. Ya mungkin kalau dia banyak kita jadi agak Jiper ya? Iya jiper lah. Kalau biasanya kan kalau jalur pulang, gua bareng-bareng orang kantor pulang, satu bis hitungannya penuh. Oh jadi aman lah ya, nggak terlalu inilah. Kalau kita pulangnya agak siang tuh baru agak ngedon kan jam-jamnya anak-anak pada pelajar-pelajar warawiri gitu kan gitu. Kebetulan kan gue berangkat pagi jam 5:30 udah naik bis pertama gitu. Udah bis pertama itu bis pertama. Kalau pulangnya jam 5 udah jam-jam kantor pulang lah gitu. Kantor pulang. Terus ya. Dan gue kelas 2 emang di basis ya jarang tapi kalau nongkrong masih kebanyakan gue ketinggalan berita. Gue nyampe Ciputat udah bentrok gitu. Oh lu nya iya, anak-anak pada bentrok gitu ya. Natar aja gue nggak sempet gitu. Tapi kelas 1 lu banyak Kak? Kelas 1 itu banyak, lagi zaman bawahan gue 2009 ya. Iya. Banyak. Siapa yang ini yang lu masih kenal nih namanya, coba sebut. Ada si Alek, ada si Jawa, Ijul. Si Ijul lah dia tuh. Iya, seserem itu. Ijul dia siapa lagi? Ijul lucu lah dulu mah. Sekarang aja dia gitu. Oh Ijul tuh siapa lagi yang lu inget-inget? Banyak sih kalau diinget-inget mah. Ada Semiduy, ada ya kalau di ini mah banyak ya. Iya gitu. Nah, selama lu 3 tahun nih ya di Sasmita, suka dukanya dong nggak di Sasmita? Sukanya dulu. Kalau sukanya itu di sekolahan ya. Iya. Kalau di kelas dalam arti gitu. Di kelas sih sebenarnya kebetulan sekelas gua tuh banyak anak-anak basis. Oh makanya lu faktor ke basis tuh lebih gampang ya? Enggak sih, sebenarnya tahu mereka anak-anak basis gue di kelas 2 gitu. Kamu kelas 1 pada nyaru semua? Kelas 1 pada nyaru. Kebetulan kan beda basis lah ya maksudnya. Walaupun beda basis, gue dari kelas 1 udah doyan kemana-mana gitu Parung, ke BT. Oh gitu. Nggak mentok ke Ciputat aja. Tapi belum begitu akrab gitu. Cuma sekedar nih ada nih, ternyata gue tahu nih anak basis gitu. Oh gitu. Iya, makanya sama anak-anak yang nggak basis pun kita semua walaupun anak basis nggak terlalu menonjolkan gue anak basis. Kolekan gue nggak pernah begitu sama teman-teman gue, nggak begitu. Walaupun abang kelas yang nyuruh, abang kelas gua aja masuk gitu. Abang kelas lagi. Iya, kalau gua pribadi suruh ngolekin ke biasanya ada tuh. Misalnya mau cokolekin kelasan lu gitu kan pernah tuh. Itu mah udah nggak dibilang pernah ya, emang sering saban hari kali ya. Hitungannya anak pagi masuk aja pas jam istirahat gitu. Kan ketara anak basis, setelan anak basis sama ini mah gitu. Masuk ke kelasan lu? Masuk, udah keliling aja. Yaudah tuh keliling aja gitu. Yang nggak basis dapat banyak tuh, nggak basis pada kena semua ya, Pak. Ya itu sih gua kurang tahu ya, yang pastinya gua nggak pernah ngolekin di kelasan gua gitu. Iya. Dan gua juga jarang ngolekin pribadi gua gitu. Ya anak-anak aja yang ngasih. Gitu. Kalau di sekolahan itu gua nggak bisa lepas dari sosok orang, ya bisa dibilang ibunya anak-anak di situ. Siapa tuh? Ada ya almarhum emak. Oh, sedekat apa nih ya, kan banyak nih anak-anak bilang emak. Lu tahunan lu sedekat apa sih lu sama emak gitu? Kalau gue pribadi deket banget. Ya bisa dibilang dari gua udah lulus aja dia masih kenalin gua. Gua ngampus aja masih kenal. Gua jarak lulus sama ngampus kan masih jauh 5 tahun, masih hitungannya udah kayak kita ngobrol makan, udah tahu kita segala macam lah, porsi kita makannya apa gitu kan, udah tahu lah. Lu kuliah tahun berapa? 2012. Lu nggak pernah ketemu gua gitu? Hah? Nggak pernah ketemu gua? Pernah sih sempet. Tapi gua nggak pernah, hitungannya gua nggak pernah jual nama gua alumni gitu. Oh, tapi lu pernah sering ngeliat gua waktu gua sekolah?
Kayaknya pernah. Nah, yang hitam kecil kayak buntutnya tuh. Pernah lah gitu. Oh, gitu. Sampai yang bikin sesal gua di waktu masih jalan sekolah, gua nggak datang waktu itu, waktu pas emak meninggal itu. meninggal gua nggak datang. Gua lagi ada urusan acara sama keluarga gua gitu. Yang bikin gua nyesal gitu. Kalian cerita di basis sih suka duka, gua di basis ya anak-anaknya Kenapa solidaritasnya tinggi gitu. kan sering ngolekin? Angkatan gua maksudnya angkatan gua asik gitu. Kalau atasan mah wajar lah Nus. Wajar lah. STM tuh senioritas di ujung tinggi. Iya sih, biar kita ada gap, maksudnya nggak terlalu berlebihan untuk melawan yang ke atas lah. Itu dia, kita nggak bisa intinya lu salah, lu benar bisa jadi salah gitu kalau lu ngelawan gitu. Bahkan sepatu di muka udah wajar sih kalau menurut gua. Gimana menurut lo? Gua pribadi ya, muka gua mungkin udah kebal kali ditabok-tabokin. Ini sampai penyok-penyok gue nih. Kalau penyok-penyok sih enggak. Enggak maksudnya. Gue kalau maksudnya gue nih, kita nih orang yang maksudnya yang nggak ngelawanin ya sistem. Bisa aja kalau kita ngelawan sistem. Gue nggak mau dipukul, udah gue nggak mau ngawasi, udah selesai masalah. Tapi kita nggak ada cerita ya kan? Nggak ada cerita nih. Tapi karena kita ikutin alur, ya ternyata kita nikmatin juga. Iya, gue nikmatin dan gue bikin semangat. Kenapa hitungannya gue ditampol? Yang kalau orang lain kan ditampolin ngadu ke orang tuanya gitu kan? Benar. Kalau gue emang nggak tahu ya jiwanya gimana, entah bego entah apa. Ini gue bener aja bisa ditabokin, tapi gue nggak bisa. Maksudnya gue nggak ngedon, gue malah semangat. Ditatar dari abang kelas 2 kelas 2 iya, ditabokin sama kelas 3 juga iya, tapi ya kita namanya kelas bawahan ya tetap terima aja ya. Ya gue berpikir gini Nus, nanti gue pasti ada saatnya di posisinya dia gitu. Dan lu ngelakuin yang sama kan? Enggak. Cukup aja. Gue orangnya paling nggak tegang sama orang yang kenal. Jadi lu kayak mukul gitu, nggak usah lah kayak gitu. Iya, kecuali emang udah fatal nih anak. Udah fatal ya gitu. Gue paling nggak tega, maksudnya gini lah, lu adik kelas gua gitu. Walaupun intinya lu pengen banget gue pukul, tapi gue nggak tegaan gitu. Pengen nyuruh temen lu yang seangkatan. Ya emang kita kan kalau misalkan itu ada nampol-nampolin adik-adik kelas, wajar-wajar aja. Nggak ada larangan. Lu mau nampol aja. Tapi kalau gue secara pribadi gue enggak. Lu nyuruh bocah nggak? Gue nggak nyuruh, itu hanya gitu, emang dianya aja mau mukul. Gitu. Nah, pernah suatu ketika gue juga sesekali gue ya itu sih ya mungkin gue kelewatan ya, yang gue bilang itu udah fatal ya. Ya makanya gue sampai mukul gitu. Tapi gue yang kalau dipikir kayak abang kelas gue yang dulu nampolin gue nggak begitu gitu. Kalau dulu kan hitungannya kita salah, kita benar, tetap aja. Oke. Gitu. Nih ya, gue mau nanya nih ya. Lu kan gue dengar kan sedekat banget nih sama adik kelas, karena lu kan nggak tegan. Pernah nggak sih lu ada momen tentang adik kelas ke sayur atau nolongin adik kelas di sayur? Ada gak pernah pengalaman gitu? Pernah gue. Di mana tuh? Itu gue merasa bersalah, entah gue kalut banget, gue sedih ngeliatnya dia. Jadi ada acara, gue juga lupa nih ya acara, entah mau jalan kemana. Jalannya sih arah Parung. Oh, ada Parung. Iya, tapi bentrokin mana gue nggak tahu. Ya. Gue mikirnya namanya kita anak basis gitu, ya ikut jalan aja gitu kan. Gue lupa gitu. Kita jalan, itu lumayan rame. Mas Mito tuh rame. Kita ngambil BM-an lah di Gaplek ya. Iya, Gaplek kita BM-an lewatin sekolahan itu tuh yang dikata elit-elit gitu. Ya Karisma Wita kan. Gitu kan. Lewatin, kita tadinya nggak mau nurunin, apaan ini mah, udah biarin aja gitu. Target Parung lah itu. Target kita harus nyampe Parung gitu. Ternyata dia main batu, ngelempar-ngelemparin dari dalam sekolah. Dari pinggiran jalan, ternyata dia ini ada keluar nongol dari warung-warung gitu. Lempar-lempar gitu. Ada yang kita mau ada. Nah, pas banget depan gua Nus. Teman gua lagi begini, teman gua kena palanya kan gitu, jatuh di truk tuh. Untung jatuhnya ke bawah, ke dalam ya, gitu, dalam buah gitu jatuh. Dan di situ dia kayak gimana ya, ternyata dia punya penyakit ayan, epilepsi.
Ya ampun. Nah gitu epilepsi. Nah kita mau nggak mau lah kita turunin. Ada beberapa orang lah yang nurunin. Terus epilepsi gimana itu? Nah epilepsi kita turunin. Turunin juga dari truk. Iyalah, maksudnya kita tinggalin di situ iya. kan gitu. Kita turun, kita kalau nggak salah gua masukin ke rumah ke ini Rumah warga. kusen. Iya orang yang kusen iya, gitu. tahu. Gua masukin dan gue minta air, gue minta apa gitu. Gua anak-anak panik, nggak tahu apa-apa. Misalnya ini sakit apa ini. Tenang. Oh kalau sekarang mau lu tuduh apa aja lu? Iya makanya gitu. Sakit apa ini? Ya maaf ya. Maaf gitu gue ngeliatnya. Ya Allah gitu. Kejang-kejang gitu ya. Iya sampai temen gue ada yang nyasinin loh. Ih goblok. Ya maafnya lagi, dia ternyata non. Iya. Yang epilepsi itu. Iya gitu. Selang setengah jam. Iya sampai setengah jam. Terus nyambit itu nggak nyerang lu? Udah jebol, udah balik lagi ke kandangnya lah. Oh intinya pas lu turun dia pada kocar-kacir tuh. Iya diturunin semua berapa orang lah hitungannya. Nah kita turun semua gara-gara ini yang epilepsi itu kita turunin. Dia udah sadar, dikasih air. Ya tapi tetap aja masih begini-begini. Ya maaf ya gitu. Terus gitu. Kita naiklah turunin ke angkot Gojek. Ojek ya kita suruh pulang gitu. Kebetulan dia anak Reni, nggak jauh dari situ kan ada gang Reni dekat situ. Oke, gitu. tinggal pulang lah ya. Ya tinggal pulang. Nah kita terusin lah, alhasil kita terusin. Ada sebagian yang udah jalan gitu. Ada sebagian diangkut gue sekitar 10 orang gitu, naik angkot terusin. Nah di jalan situ ternyata di depan ada anak sekolahan. Dari mana tuh? Dari arah Bojong. Oh Bojong Sari. Ya dari arah Bojong. Terus anak-anak gergetan. Sebenarnya udah gua hitungannya jangan turunin santai-santai bukan target katanya gitu. Lu kelas 1 atau kelas 2 itu? Gua kelas 3 di situ. Oh udah kelas 3. Iya, gua kelas 3 di situ. Terus pas kejadian itu. Terus Gua alhasil anak-anak udah lah gregetan. Nggak dirauin lah lu kelas 3 juga. Iya, maksudnya gua udah nahan ya udahlah turunin aja lah gitu. Masih juga. Ayo udah gitu kan gitu. Ya udah turun. Waduh dia satu truk sih dibilang satu truk penuh dan BR lengkap ternyata. Dia mau janjian juga ya. Ya mungkin dia pengen jalan ke arah gaplek gitu. Mungkin mantekin kita kali. Soalnya kan kalau 57 ya selain 57 dia mantekin apaan, emang ada sekolah apaan lagi gitu kan gitu. Nah, mungkin sekolah yang lempar batu dipantekin. Iya gitu kan. Ya udah kayak gitu kita turunin, kita gelar di situ. Pas dia ngelemparin BR, nuntang diambil sama dia. Waduh, mengkira udah kita jangan ngedon, majuin aja kan gitu. Terus alhasil emang kita kalah BR dan kalah banyak. Kita jebol. Nah ini dia momen yang bisa dibilang gua nggak tahu kenapa ya. Teman gua ini, adik kelas gua ini, siapa namanya? Jawa namanya. Oh Jawa Putra. Ya, gua udah maju, udah nggak kuat gua hitungannya gitu. Dikompor-komporin lah sama angkatannya dia. Si Jawa itu. Iya. Iya dikompor-kompor. Lu bego lu, ini abang lu maju di depan gini, lu ngapain pakai mundur gitu. Dia panasan kan orangnya. Iya panasan gitu. Gue lari ke belakang, dia narik BR enggak temen angkatannya dia yang ngoborin itu ditarik lah BR ngelewatin. Wah lu mau kemana? Dia nggak ngirauin gua, dia maju aja sendiri lah. Dan gua orang terakhir dia musuh udah deket banget ya. Dia udah ngelewatin gua. Gua bilang ya Allah, gua udah sedih, udah kalut, gua sempet ngetos talinya beribet. Ya udahnya gimana? Dia kebagi gitu. Oh dibagi langsung. Kena sayur. Sayurin gitu. Dan lu sama temen-temen masa nggak balikin sih? Gue udah muter balik, dia nggak lama disayurinnya. Tak anak-anak udah mau balikin lagi gitu. Dia bangun langsung. Gua gitu. Dia ya sayurinya itu sampai jatuh atau gimana sih ya? Dia begini sampai jalan atau jimbai begini. Pokoknya gitu. Intinya dia diem begini karena udah nggak ada BR tuh. Talinya dia belibet. Iya udah belibet kan. Kalau nggak salah udah belibet dia gitu. Diketok-ketok, palanya ya kalau yang parah sih mungkin ya itu kenapa dia dipanggil Jawa Ompong kan gitu. Itu di momen itu dia giginya kena galah apa kena apa gitu. Oh disogok gini, jebber. Iya, sodor gitu di sini bacokan lah.
cocok-cocokan lah gitu, cocok-cocokan banyak. Yang pastinya gigi ompong gitu. Cocoknya itu ya. Iya, gue udah pikiran gue sebagai abang kelas di situ kelas 3 gue sendiri. Maksudnya gue abang kelasnya dia langsung gue sendiri. Gue merasa sedih hitungannya ngelihatnya. Ya gimana ya ngeliat gue kayak anjing, gue kayak nggak bisa bawa dia nih misal. Gue merasa bersalah intinya, tapi bukan merasa bersalah gue ninggalin banget ya. Karena dia juga emosian ya. Iya, lost control. Kita kondisi coba hitungannya kalau kita dari angkot itu maju, bukan maju bareng gitu, gitu. Beda ceritanya. Dan itu yang anak-anak yang tahu lu abis hijau di sayuran itu lu gimana? Pada ngomong apa tuh? Diem aja. Ya udah dia ya sedih juga. Akhirnya jauh dibawa kemana? Rumah sakit? Kita enggak, kita berhentiin angkot lagi. Naik lagi ke Parung. Kita terusin jalur kita ke Parung. Dengan penuh luka tuh si Jawa. Iya, gue udah kacau, gue udah sedih banget, pikiran gue kalut gitu. Jawa nyalain lu atau dia? Enggak. Kalau nyalain gue malah gue emosi sama dia gitu. Malah bisa. Ya malah jadi alhasil gue turun dari angkot, gue udah pusing, dia duduk di tongkrongan gitu. Yang bikin gue jadi bisa ketawa apa? Dia bercanda. Amanah. Dia hitungannya nggak merasa itu sakit gitu, cuma seneng. Jadi di sini dibuka bajunya cocok-cocokan mulu kan, bolong-bolong gitu, ketawa-tawa aja gitu. Ya lu kayak udah ini anak juga kayaknya biasa aja ya gitu. Iya, gue jadinya hitungannya lah anjing, gue sedih-sedih begini, gue cuma nyengir-nyengir gitu. Ya udah dari situ hitungannya udahlah jadi pembelajaran gue lah gitu. Minum dong itu jadi dingin tuh, dari tadi panas kan ya. Gue minum ya gitu. Oke. Nah gue mau nanya dong ini apa tuh, lu kan terkenal banget tuh warawirinya. Lu paling warawiri paling jauh kemana sih ya? Lu kan 2008 tuh kayaknya terkenal banget warawiri. Lu kemana paling jauh nih warawirinya? Kalau warawiri sih hitungannya ngebolang ya Nus ya. Ngebolang sih dulu di zaman gue kelas 3 kalau nggak salah deh. Adik-adikan gua kita sama-sama nih telat sekolah, masih pagi nih ya. Iya, telat sekolah. Ini nggak janjian nggak apa gitu kan, emang telat sekolah. Kita nongkrong lah di Ma, kalau nggak salah di Ma. Di Ma apa di Gondrong gitu, gua lupa. Ternyata banyak anak basis yang telat gitu. Kalau kesini nih, mana yuk kemana yuk gitu. Ada temen gua adik kelas gua, Arif kembar gitu. Oh iya. Ya. Yuk Mot, gabut yuk jalan yuk kemana? Jakarta yuk, tembusin gitu. Oh iya benar. Ya, gue lihat anak-anak yakin gue gitu. Karena banyak ya. Karena banyak dan pasti itu anak-anaknya. Banyak sih, nggak terlalu banyak, sekitar 9 orangan, 9 orang 10 orang lah gitu. Gue jalan gabut. Ternyata ya Arif kan ada yang kenal anak Jakarta gitu, anak budut sana. Oke. Kita jalan, kita emang pokoknya seadanya turun gitu. Maksudnya di jalan kita digeber ketemu jadi lah gitu. Bayar kan seadanya juga gitu. Kita turun, alhasil nyampe lah. Sepanjang jalan itu kita muter-muter dulu tuh, sepanjang jalan nggak ketemu. Dia tembusin budut tuh, nongkrong sama temen gitu, sama anak-anak sono basis sana gitu. Naik bis apa gitu, Kontas Bima kalau nggak salah, gue lupa. Persis turun depan budut. Persis depan halte. Pam Banteng itu. Iya, halte tuh. Turun dan di sana kita disambut. Wah, udah hitungannya gimana ini, satu sekolahan tuh ada anak tongkrongan di situ, langsung masuk ke sekolahan bilangin, wah hitungannya kalau bisa dibilang mah, woi kolam kita diserang nih gitu kan. Anak Sasmita kan tahu sendiri lah, setelannya beda lah. Dekil-dekil. Bilang gitu, dekil-dekil. Kita nyampe, turun, satu sekolah keluar Nus. Itu kalau gerbang kebuka, gua nggak tahu ceritanya dah. Iya. Gua nggak tahu ceritanya, teman-teman gua sama gua sampai sekarang gua nggak tahu ceritanya itu. Kita teriakin gitu, woi gembel, woi apa lu gitu, wah gitu, sih lewati gue dibilang gemeter ya, tapi seenggaknya walaupun ini jangan bego lah, lawan gitu kan, seenggaknya. Tapi berhubung untungnya si Arif
yang mulai beraniin, kan jarak antara halte seberang sama sekolahnya lumayan ya. Walaupun itu nggak berdeket tapi lumayan ya. Nyamperin lah ke depan sekolahnya dia. Wah, anak-anak udah pada di gerbang gitu. Woi, buka gitu kan. Sampai sana bilang, wah, nggak tahu dari sebutin temannya dia, anak basisnya ini ternyata gini. Udah dari situ ya udah sekejap langsung pada masuk semua anak-anak itu. Gitu. Sampai di ini kok di apa sih kalau kita toa gitu. Woi, anak-anak masuk gini gitu. Ya udah nggak lama masuk gitu. Ternyata kita udah dibilangin, kasih tahu anak sini tongkrongan di sono no gitu. Anak jembatan tinggi sama JT dulu namanya gitu. JT. Di tongkrongan di sana, coba sono aja gitu. Dan di situ gua baru tahu namanya sekolah, namanya dulu kan terkenal banget ya. Iya, sekolah. Iya, Budi Utomo, sekolah impian kalau kata orang mah gitu. Nah ini gue bilang, wah sekolah tua keren juga gitu kan sekolah gitu. Nah di situ gue baru tahu namanya sekolah Budi Utomo di situ gitu. Kita dikasih tahu tempat nongkrong basis ini di sini, kita sana gitu. Dan di sana pun kita nggak ketemu gitu. Oh, nggak ketemu juga? Nggak ketemu. Terus kemana? Itu ya kita nggak ketemu gara-gara pagi jam waktu anak sekolah. Oh iya gitu. Benar. Jadi nggak ada nongkrong. Coba kita siang dapat gitu. Alhasil ngurusin lagi kita sampai Ancol. Sampai Ancol Pak? Nggak nyampe, Pelumpang. Priok lah itu intinya. Iya, Priok lah intinya. Kita terusin naik beman lagi gitu kan. Namanya niat ngebolang mana aja lah gitu. Dan kita terusin, kita berhenti ke tempatnya temannya Arif kalau nggak salah di Pelumpang itu. Kita sempat makan minum gini dikasih iya jamuan sama dikasih bekal lah intinya, dibawain BR sama dia gitu. Oh, dikasih BR juga? Iya gitu, simpenannya gitu. Kecil sih segini tapi lumayan lah, makasih gitu. Kita terusin lagi. Iya. Ayo kemana, kentang banget nih, muter-muter doang nggak jelas gitu kan gitu. Nggak jelas. Akhirnya emang jam segitu sih gue mikirnya jam-jam sekolah susah juga ya. Iya, benar. Kita naik bis sekolah dah tuh. Udah kita pokoknya kalau ketemu anak sekolah di bis sekolah embatin aja ketemu. Udah gitu ya? Iya udah mikir. Sampai kita muter ke Kampung Rambutan kalau nggak salah deh. Nggak juga ketemu. Nggak juga. Nah di situ muter-muter. Kayaknya balik lah. Iya balik lah. Udah hitungannya nggak dapat hasil gitu. Padahal kita ngarepin banget. Oke. Kita emang nggak direstuin kali. Gitu. Nah lo kan udah tuh pas lo suka dukanya tuh terus. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Teriakan suara lantang menantang, dia berpedang, ku terus datang menghalang di depan.